Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tema kita di sore ini yaitu tentang hakikat dan keutamaan bulan Sya'ban. Ya. Apa hakikat bulan Sya'ban itu, kemudian apa keutamaan-keutamaan yang bisa kita pelajari bersama, lalu nanti kita amalkan selama hidup kita ini nanti. Nah, karena itu layak untuk kita lakukan pemahaman dalam beragama. Makanya gunanya ngaji itu gitu. Jadi dengan mengaji seperti ini, ada kajian, kita menjadi paham apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi tahu dasarnya, tahu tata caranya, tahu fadilah atau keutamaannya. Nah, karena itu bulan Sya'ban ini bagaimana sudah saya singgung sebelumnya, doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Yang pertama, hakikat Sya'ban itu adalah mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Nah, jadi Sya'ban ini bisa dikatakan bulan persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi dia mempersiapkan umat Islam. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Yang biasanya kita, saya nih besok karena Ramadan datang, pengen mukenanya baru, misalnya ya, pengen sajadahnya baru, belanja dulu biar nanti enak lah. Masa sih sekali setahun aja mukenanya nggak baru, misalnya. Walaupun ibu bisa aja beli setiap minggu, setiap bulan ya. Tapi karena kita pengen di suasana Ramadan itu paling enggak sejadahnya jangan sejadah hadiah umroh dan haji lah ya. Jadi beli sendiri gitu ya. Nah, kan kita di rumah itu memang iya Bapak Ibu ya, ibu gitu. Kalau ada teman haji itu oleh-oleh bisa sejadah, tolakannya enggak mungkin gitu. Di rumah itu paling sejadah hadiah gitu. Nah, bulan Ramadan tuh sejadah aja. Jadi istilahnya jago manten, bajunya bagus gitu. Karena sejadahnya udah bagus. Nah, ini disiapkan Bu dari segi fisik. Nah, segi mental, siapkan mental kita. Bahwa tentu banyak rintangan itu biasa. Orang puasa tuh kadang-kadang sok gampang marah gitu ya. Gampang nesu ya, karena utang lapar itu bisa bikin marah. Makanya kalau kita marah, ingat puasa, nggak boleh marah, menahan emosi, menahan pikiran yang enggak lah, ya, yang negatif. Nah, itu kita hilang. Karena persiapkan, karena kita akan memasuki bulan suci. Karena bulan suci itu dipersiapkan dengan sebaik-baik. Kedua, memberikan kesempatan untuk melunasi utang puasa dan lain-lain. Nah, ini khususnya ibu-ibu biasanya ya, karena ibu belum tentu puasanya penuh ya, karena alasan uzur. Nah, ini diberi kesempatan nih. Dikira bapak juga bisa. Ketika musafir deh, ketika sakit, ingatkan suami-suami bapak ibu-ibu, barangkali ada puasa Pak, ada puasa yang belum dibayar enggak? Nah, segera dilunasi. Nah, yang namanya utang itu harus dibayar. Apa? Karena puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Sakit boleh diganti pada hari lain. Nah, hari lain itulah gantinya boleh sampai Syawal. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memohon ampunan. Ya. Kenapa kita meminta kesempatan untuk memohon ampunan? Ya, siapa sih yang tahu bahwa kita nanti sampai ke Ramadan? Ya kan? Makanya di Sya'ban ini Allah berikan kesempatan. Kita kan tahu ajal itu kan tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa mengira kapan datangnya.
Makanya sebelum itu terjadi, nah Sya'ban ini pengingatnya. Oh iya ya, kok saya jarang minta ampun, kok saya jarang memohon taubat kepada Allah dengan bertaubat. Saya kira caranya bagaimana? Banyak istighfar, kemudian akui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulangi. Yang keempat, hakikat bulan Sya'ban itu apa? Memberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Nah, kenapa meningkatkan ibadah itu diberi kesempatan? Kadang ada orang ibadahnya itu bayangannya pol-polan di bulan Ramadan. Padahal tidak begitu itu. Bahkan sebelum memasuki Ramadan itu kita diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, latihan. Bahkan ada orang sebagian itu yang mengerti fadilah Sya'ban ini, mereka puasa tiap hari selama Sya'ban. Ya, kita nanti akan bahas ya. Utamaannya itu boleh kalau sanggup tiap hari, tapi yang utama itu sebenarnya 1 hari ya, yaitu di pertengahan Sya'ban. Itu puasa nisfu Sya'ban. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi meningkatkan itu artinya apa? Ibadah kita misalnya selama ini di Rajab ya kurang bagus lah, sebelumnya Muharram juga nggak bagus lah. Nah kita itu tingkatkan tuh ibadah kita itu. Apakah sholat kita, misalnya kita hanya melengkapi sholat fardu, sholat sunat kita jarang. Nah, banyak lah. Sholat sunat itu kan banyak warnanya. Ada sholat sunat qobliyah 2 rakaat sebelum sholat, ada sholat sunat ba'diyah 2 rakaat setelah sholat. Kalau pagi ada sholat duha, kalau malam ada sholat tahajud, kalau hari-hari lain kita bisa sholat hajat, hari-hari lain kita bisa sholat istikharah, banyak sholat itu. Kecuali sholat tarawih. Nah sholat tarawih itu kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi itu kalau kita ingin meningkatkan ibadah itu di Sya'ban itu bisa kita mulai. Baca Quran kita misalnya selama ini jarang, di Sya'ban ini mulai kita latihan membaca Al-Quran yang banyak. Kita berharap syukur-syukur selama Ramadan nanti kita bisa hafal khatam 30 juz ya. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya kita misalnya nggak khatam ya nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa ya lebih baik. Makanya lalu yang berikutnya memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran diri. Loh, kenapa sadar itu perlu ditingkatkan? Karena memang di antara kita manusia ada yang memang nggak memiliki kesadaran diri. Umur sudah 60 tahun, nggak mau nginjak masjid gitu kan. Ayo Pak ke masjid, nantilah saya belum sempat gitu kan. Ayo Bu ke masjid, monggo Ibu duluan, nanti saya menyusul. Tahunya dia nyusul meninggal gitu kan. Kalau nggak pernah ke masjid. Nah ini nggak sadar diri namanya. Bahkan kita kadang memakai istilah terus mampu tanah, nggak pernah ke masjid gitu kan. Udah tua, nggak sadar diri. Nah ini jangan sampai lah. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat kita di Jawa itu kan orang yang seperti itu biasanya kita ingatkan dengan kata eling, gitu ya. Eling, umur itu masih diberi kesempatan monggo segera bertobat. Eling, masih bisa ngomong. Eling, masih bisa jalan ke masjid. Kadang-kadang orang tidak peduli itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesadaran diri. Makanya orang yang sadar diri itu dia tahu diri. Sadar diri itu sebenarnya orang yang tahu diri. Allah memberikan saya usia segini, saya bersyukur, saya tingkatkan ibadah saya. Tapi kalau orang nggak sadar, paling usia saya masih panjang, mau tobat ya nanti lah tobat. Saya katakan usianya itu dia ketahui, padahal siapa yang mengetahui usia itu? Maka kesadaran diri itu penting. Dan Sya'ban ini adalah kesempatan untuk menyadarkan diri. Oh, Allah beri saya kesempatan hingga Sya'ban. Semoga saya bisa menggunakan kesempatan itu. Sekarang kita bahas gitu, apa keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban ini. Ada juga 5 ya keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama adanya
bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Ada pertengahan Sya'ban. Kalau hari itu jumlahnya 30 berarti pertengahannya itu 15 ya. Nah, kenapa kita selalu nisfu tadi separuh ya, setengah? Karena di dalam nisfu Sya'ban itu ada yang namanya malam, yaitu malam nisfu Sya'ban yang sangat istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena di khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a lailatul jum'ah wa awwalu lailatin mir rajab wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatul aid. Ada 5 malam di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah. Wah, ini hebat ini, ada doa kan di 5 malam ini kita berdoa. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Apa itu malamnya itu? Yang pertama adalah malam Jumat. Nah, jadi malam Jumat itu insya Allah doa kita nggak ditolak, Ibu. Karena kalau kita tradisi kita itu orang Islam, malam Jumat kita banyak baca surat Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman. Monggo. Kenapa? Karena malam itu, makanya itulah salah satu. Kalau ada orang nanya, kenapa sih karena malam Jumat? Apa malam lain kalau boleh kita malam lain ngaji itu kapan aja. Tapi ternyata malam-malam tertentu itu kita mengejar ini, Bu. Ya, mengejar bahwa doa kita nggak ditolak oleh Allah. Ini katakan yang mana? Ya, ini malam Jumat itu kalau kita misalnya banyak ibadah lalu kita berdoa di malamnya itu, insya Allah doa kita tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua adalah malam pertama bulan Rajab. Nah, itu doa yang nggak ditolak tuh. Makanya kita berdoa sama-sama, kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, doa itu dibaca tuh. Karena nggak ditolak. Karena kalau kita yakin Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, ya Allah sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Nah, kalau kita memohon usia kita sampai, berarti usia kita panjang. Berarti badan kita sehat, gitu. Mungkin usia sampai, badan kita nggak sehat. Nah, maka berdoalah kita di malam bulan Rajab. Saya sudah bahas itu kemarin, kenapa kita mesti berdoa di malam bulan Rajab itu dan baca doa tersebut. Karena jawabannya, doa itu tidak ditolak. Pertama di malam Jumat, yang kedua di malam pertama bulan Rajab. Lalu yang ketiga, apa yang tidak ditolak itu adalah di malam pertengahan Sya'ban. Inilah nisfu Sya'ban. Jadi nanti Ibu jangan lupa deh, saat pertengahan malam Sya'ban, biasanya di media sosial kita itu diumumkan, Bapak Ibu teman-teman, ayo jangan lupa nanti malam ini adalah nisfu Sya'ban. Tapi tetap dilihat tanggalnya ya. Kadang ada orang yang ngirim itu cepetan gitu. Masih tanggal 13 Sya'ban udah ngirim, bilangnya malam nanti, padahal masih malam 13. Nanti perhatikan di tanggalan, okay? Nah, itu berdoalah di malam itu, di malam nisfu Sya'ban. Doa misalnya kita mau panjang umur, doa minta sehat, doa rezeki kita mudah, doa hidup kita enak, apa aja lagi. Ya, dan jangan lupa, jangan dunia aja kita doain ya, doain juga matinya kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, gitu loh. Doa kita itu juga nanti kita minta agar masuk surga. Karena kita kan banyak doa ya, tapi doa yang kita minta biasanya masuk dunia semua. Ya Allah, banyakkan rezeki saya, boleh. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang penghasilannya gede, ya, tinggi derajatnya, naik pangkatnya, boleh saja. Tapi doanya juga kita selingi, semoga dia anak soleh dan soleha, semoga dia anak yang taat perintah Allah. Ini doanya itu berimbang, tidak hanya mikirin dunia kok, tapi juga mikirkan akhirat. Nah, setelah itu yang keempat, yang kelima apa? Rasulullah mengatakan, dan yang keempat yang kelima adalah
2 malam hari raya. Itu malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Kadang kita sok lali deh, saking senengnya besok Idul Fitri, kadang lupa kalau kita tuh berdoa. Nah, doalah kita nanti di malam, kan kalau malam terakhir itu kan setelahnya besok kita Idul Fitri kan kita udah nggak sholat taraweh kan ya Bu. Nah, walaupun kita udah nggak sholat taraweh, apa kita sholat tahajud, apa kita itu sholat isya, berdoalah pada malam Idul Fitri. Mau minta apa? Minta kepada Allah. Rasulullah tidak menyebut kalian mau minta apa, silakan. Artinya kata Kanjeng Nabi, kalian boleh minta apa aja, karena Allah itu adalah tempat kita meminta. Lalu yang kedua, ya, dibukanya pintu ampunan. Nih, jadi kalau pintu ampunan dibuka, ya kita enak masuk gitu loh. Oh, pintu ampunan dibuka kok. Pintu di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bulan Sya'ban ini Gusti Allah ternyata membuka pintu ampunan itu. Kenapa Allah membukanya? Allah membuka pintu ampunan bagi hambanya yang meminta ampun. Yang ketiga, bulan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bulan taqarrub ilallah. Jadi Sya'ban itu bulan mendekatkan diri. Kenapa disebut bulan mendekatkan diri? Artinya mungkin kita sebelum Sya'ban itu ibadahnya agak jauh, nggak dekat dengan Gusti Allah. Nah, sekarang mungkin kita sibuk dengan kerjaan kita, sibuk karena urusan rumah kita, sibuk karena urusan anak kita. Nah, kita diingatkan, bentar lagi Ramadan loh. Nah, ini Sya'ban. Nah, segeralah mendekatkan diri kepada Allah. Dekat itu filosofinya ada. Kita akan percaya orang yang jauh belum kita kenal, apa kita orang yang dekat sudah kita kenal? Pasti kita akan percaya orang yang dekat yang sudah kita kenal. Ibu pinjam duit, ada orang nggak kenal, tiba-tiba Bu pinjam duit sayuto, kita nanya sampai sopo gitu. Kok tiba-tiba pinjam duit nggak kenal nggak apa? Lainnya dia ngemis Bu minta duit, ya pengemis kan kita nggak perlu tanya dia gitu. Kalau ada orang pinjam nggak kenal nggak apa-apa, tiba-tiba datang ke rumah moro pinjam duit, rasakan sopo gitu. Tapi coba tetangga ibu yang dekat rumah, Bu, saya besok ada hajat, boleh nggak saya pakai halaman ibu untuk acara di rumah saya? Ya, karena mungkin untuk parkir, untuk tempat kursi kalau kurang gitu. Karena kita itu sudah kenal, sudah dekat, Bu, silakan. Gitu. Bahkan banyak orang kalau ada tetangganya meninggal gitu kan, dia persilahkan rumahnya untuk menerima tamu yang lain. Karena kita sudah dekat. Tapi coba kita nggak kenal sama orang, itu kan. Dan kalau orang nggak kenal nggak mau, ya wajar. Belum kenal. Nek kalau udah kenal nggak mau kan nanti udah dia si anu, keluarga si anu, tinggalnya di sana, kerjanya di sana, kan tahu. Itulah pentingnya kita dekat dengan Gusti Allah. Dan Gusti Allah tahu dia orang yang dekat dengan dia. Walaupun Gusti Allah juga tahu orang yang jauh. Karena Allah itu maha tahu. Tadi Al-Alim. Al-Alim itu adalah Asmaul Husna yang kita baca tadi itu. Allah maha tahu segala sesuatu. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, ya memang itu harus kita lakukan. Jangan menjauh. Ya, semakin kita dekat pada Allah, maka permohonan-permohonan yang kita berikan, kita mohonkan, insya Allah dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, keutamaan bulan Sya'ban itu adalah rahmat Allah berlimpah. Rahmat Allah berlimpah. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Gusti Allah. Allah itu melimpahkan kasih sayang di bulan Sya'ban. Jangan hanya bulan Ramadan, Ramadan pasti. Tapi ternyata bulan Sya'ban Allah melimpahkan kasih sayangnya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, gitu kan. Memberikan kesempatan bagi kita umat Islam untuk meraih kasih sayang Allah. Dan itu disebutkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh
yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Nah, ini Nabi yang bersabda. Apa kata Nabi? Bulan Sya'ban itu, kata Nabi, bulan antara Rajab dan Ramadan adalah bulan di saat manusia lalai. Nah, Allah ke Rasulullah mengatakan itu. Jadi ternyata ada sebagian orang itu justru lalai di bulan Sya'ban ini, di mana Sya'ban ini antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut padahal adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah. Yang amalan kita itu langsung naik kepada Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Nah, ini Nabi mengatakan. Makanya Nabi itu sering banyak puasa di bulan Sya'ban. Tadi kan di awal sudah saya bilang ada sebagian umat Islam itu meraih Sya'ban itu dengan puasa setiap hari di bulan Sya'ban. Ya. Dan Rasulullah melaksanakan itu. Dia puasa penuh di bulan Sya'ban. Nah, kalau Sya'ban itu boleh kita penuh puasa. Jadi bulan Zulhijjah ya. Zulhijjah itu kan ada saatnya kita nggak boleh puasa gitu kan. Bulan Syawal ada saatnya kita nggak boleh puasa. Nah, tapi kalau bulan Sya'ban ini monggo paling tidak kita puasa di nisfu Sya'ban. Kenapa Rasulullah menaikkan semangat kita? Karena Allah menaikkan berbagai amalan kita itu menuju Allah dengan banyaknya kita beribadah kepada Allah. Nah, itu yang keempat ya Ibu ya, rahmat yang berlimpah itu mari kita kejar bagaimana kita mengejar meraih rezeki. Yang terakhir, yang kelima, terjadi peristiwa penting di bulan Sya'ban ini. Nah, apa itu peristiwa penting? Yaitu perintah sholawat dan perubahan arah kiblat. Nah, ini bila ditanya orang, apa istimewanya bulan Sya'ban itu? Ibu jawab, dua. Ya, selain itu Sya'ban ya. Yang pertama, turun perintahnya bersolawat, dan turun perintah Allah memindahkan kiblat. Jadi kiblat umat Islam dulu Ibu, sekarang yang ditempati oleh orang Palestina, yaitu Baitul Maqdis, yaitu ada Masjid Al-Aqsa. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Apa kata Gusti Allah? Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Setelah kita tadinya kiblat umat Islam waktu itu menghadap Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan yang saya dapat sampaikan kepada ibu semua, semoga bermanfaat dan semoga doa kita bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.